Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Safira Putri. Saya dari kelas MPI 2A, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NPM 21103 11200012, Fakultas Agama Islam Universitas Nia Perwangsa Kerawang. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep orientasi ruang lingkup serta keterkaitan antara pendidikan Islam dengan pendidikan umum serta pendidikan agama Islam. Jadi pendidikan Islam yaitu proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran agama Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti. Berdasarkan pengertian tadi dapat diambil maknanya bahwa pendidikan Islam hakikatnya yaitu proses membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan anak didik agar menjadi manusia dewasa sesuai tujuan pendidikan Islam. Lalu asas pendidikan Islam adalah asas perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan yang seimbang antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi atau jasmani dan rohani atau kehidupan material spiritual. Modal dasar pendidikan Islam adalah kemampuan dasar atau fitrah untuk berkembang dari masing-masing pribadi manusia sebagai karunia Tuhan. Kemampuan dasar atau fitrah adalah pemberian Tuhan yang tidak bisa diubah oleh siapapun, melainkan hanya bisa dikembangkan secara optimal melalui pendidikan. Sasaran strategis pendidikan Islam adalah menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai agama dan nilai-nilai ilmu pengetahuan secara luas dan mendalam kepada pribadi anak didik sehingga terbentuk keimanan dan ketakwaan yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup pendidikan Islam adalah lapangan hidup keagamaan, lapangan hidup keluarga, lapangan hidup ekonomi, lapangan hidup kemasyarakatan, lapangan hidup politik, lapangan hidup sosial budaya, dan lapangan hidup ilmu pengetahuan. Lalu metode yang digunakan dalam pendidikan Islam adalah metode yang didasarkan atas pendekatan-pendekatan keagamaan atau religius, kemanusiaan atau humanity, dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu pendidikan agama Islam. Ada dua kata yang ada di dalam pendidikan agama Islam, yaitu kata pendidikan dan kata kedua ada agama Islam. Kata agama Islam adalah memberikan sifat dari pendidikan, artinya agama Islam menjadi karakter dari pendidikan. Sementara pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di dunia, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi perbedaan antara pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam terletak pada objek lingkungan, subjek, dan objek. Pendidikan Islam dilakukan dalam konteks lingkungan yang umum di masyarakat dan keluarga, sedangkan pendidikan agama Islam dilakukan dalam lingkungan sekolah formal. Subjek pendidikan Islam tidak hanya guru, tetapi bisa tokoh masyarakat dan orang tua. Sementara objek pendidikan Islam adalah masyarakat umum, sedangkan objek pendidikan agama Islam adalah peserta didik atau siswa yang sedang dilakukan pembelajaran di sekolah. Sementara persamaan antara pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam terletak pada materi yang diajarkan, yaitu sama-sama mengajarkan atau membimbing dan memberi paham tentang agama Islam, tentang ajaran agama Islam agar dapat diketahui, dipahami, dan diaplikasikan ke dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, pendidikan agama Islam adalah proses pembelajaran agama Islam yang dilakukan oleh guru di lingkungan pendidikan formal.
Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama ada akidah akhlak. Materi ini berkaitan dengan proses menumbuhkan dan memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dan memiliki kekuasaan di atas segala-galanya. Dan yang kedua yaitu ada syariah atau hukum Islam, fikih. Materi ini berkaitan dengan proses membimbing dan melatih agar bersikap dan perilaku manusia selalu sesuai dengan ketentuan atau norma yang berlaku, baik norma agama maupun norma sosial. Manusia hidup harus selalu berdasar kepada aturan atau norma. Sebagai manusia yang beragama, sudah pasti selalu memegang teguh aturan atau norma sesuai agama yang diyakini. Yang ketiga yaitu ada sejarah kebudayaan Islam atau SKI. Materi ini berkaitan dengan proses membimbing dan melatih untuk mengetahui makna peristiwa masa lalu untuk dijadikan pelajaran untuk memperbaiki masa depannya. Pentingnya sejarah atau masa lalu bagi manusia dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengejarkan amal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran surah Al-Ashr ayat 1-3. Yang keempat yaitu ada Al-Quran dan hadis. Materi ini berkaitan dengan proses membimbing dan melatih untuk mengetahui dan memahami isi kandungan yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis. Kedua sumber ini harus dijadikan pedoman atau rujukan utama bagi umat Islam agar kehidupannya selama di dunia sampai akhirat. Umat Islam harus mengetahui, memahami, dan mengambil makna di balik ayat Al-Quran dan hadis. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, maka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran surat Al-Fatir ayat 29. Yang terakhir yaitu ada pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Maka dapat dirumuskan apa yang dimaksud dengan pendidikan adalah transformasi knowledge, budaya, sekaligus nilai-nilai yang berkembang pada suatu generasi agar dapat ditransformasikan kepada generasi berikutnya untuk menjadi pribadi yang siap terjun ke masyarakat serta menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Seperti kata pepatah, indahnya hidup bukan dilihat dari berapa banyak orang yang kita kenal, akan tetapi berapa banyak orang yang bahagia mengenal kita.